Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sertifikasi halal. Video ini insya Allah akan terbagi menjadi beberapa bagian, mungkin 2 atau 3, supaya tidak terlalu panjang ya satu video. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hukum kehalalan itu sendiri. Yang mana sih yang produk yang halal, yang mana yang tidak halal gitu ya. Terus yang kedua kita akan bahas tentang gimana sih cara mendapatkan sertifikat halal. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proses sertifikasi halal ini. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem manajemen mutu halal, di mana sistem manajemen itu bisa diaplikasikan di industri pangan, baik industri pangan yang besar maupun yang kecil, untuk memastikan perusahaan atau organisasi kita itu memproduksi produk yang halal. Nah, kenapa isu halal ini penting sekali untuk dibahas dan juga terutama kalau kita memiliki usaha di bidang pangan ini sangat krusial. Yang pertama, mengkonsumsi makanan halal itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam untuk memakan hanya makanan yang halal. Tidak hanya umat Islam sebenarnya, semua manusia. Tapi yang mempercayai tentang halal ini tentunya adalah orang yang menganut agama Islam. Nah, karena memakan sesuatu yang halal itu merupakan suatu kewajiban, maka otomatis ketersediaan pangan halal itu menjadi hak azazi bagi umat muslim. Karena dia merupakan suatu kebutuhan dasar. Orang muslim tidak akan bisa makan gitu ya, makan itu kebutuhan primer jika tidak ada makanan yang halal. Nah, di sisi ekonomi ini juga merupakan suatu pangsa pasar yang besar ya umat Islam. Terutama untuk negara-negara yang mayoritas Islam seperti di Indonesia, Malaysia, terus juga mungkin di Saudi Arabia gitu ya. Yang dimana kita memang membutuhkan sehingga demand atau permintaan akan produk halal itu tinggi. Nah, salah satu ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi makanan halal itu wajib adalah di Al-Baqarah ayat 168. Disebutkan bahwa wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, di sini terlihat ada sebenarnya tidak hanya halal saja yang disuruh untuk kita konsumsi, tapi yang halal dan baik. Nah, disinilah konsep halal dan thayyib itu muncul. Jadi, yang dibutuhkan oleh umat muslim itu tidak hanya yang halal, tapi juga yang baik. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah makanan yang halal dan thayyib. Halal di sini artinya adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh suatu aturan tertentu, dalam hal ini yaitu adalah aturan Islam. Terus kalau yang thayyib itu adalah sesuatu yang baik. Ini terkait dengan keamanan pangan gitu ya, kebersihan, sanitasi, terus juga kandungan gizinya, yaitu makanan yang baik untuk kesehatan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang makanan yang bisa dikonsumsi, itu adalah makanan yang halal dan thayyib. Untuk umat Islam mungkin ini sudah menjadi pengetahuan umum ya. Walaupun masih banyak juga sih perdebatan ya antar umat Islam sendiri yang mana yang halal, mana yang haram. Namun bagi umat non-muslim atau yang bukan beragama Islam mungkin masih belum familiar yang mana sih sebenarnya makanan yang halal itu. Nah, sebenarnya asalnya semua makanan itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi tidak ada list makanan yang halal, itu tidak akan ditemukan di dalam Al-Quran, di hadis, itu tidak ada daftar makanan halal gitu. Karena pada dasarnya semua makanan itu halal hingga ada dalil, ada
sumber yang mengatakan bahwa dia itu haram. Nah, dalil ini dari mana? Dalil ini asalnya dari Al-Quran dan hadis. Untuk makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, yang baik yang fresh maupun yang diolah, itu pada dasarnya juga halal. Kecuali, jadi ada pengecualian tadi ya, semuanya halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Nah, semua yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, maupun baik yang diolah maupun yang tidak diolah, itu adalah halal, kecuali yang mengandung unsur yang merusak tubuh dan akal. Nah, misalnya apa sih yang merusak tubuh dan akal? Misalnya kalau biji-bijian ini sudah difermentasi sehingga menghasilkan alkohol. Nah, asalnya adalah dari tumbuhan. Tumbuhannya itu sendiri sebenarnya halal. Misalnya seperti arak ya, dari beras. Beras itu difermentasi. Berasnya sendiri asalnya halal, tapi ketika dia diolah menghasilkan alkohol, di mana alkohol itu bisa merusak tubuh dan kehilangan akal ketika kita mengkonsumsinya, maka jatuhnya jadi haram. Terus apalagi ganja, misalnya ganja itu tumbuhan, asalnya dia itu halal, jadi tidak masalah. Tapi ketika jika kita konsumsi itu mengakibatkan merusak tubuh dan akal, maka dia menjadi haram. Nah, terus makanan dari hewan darat itu semuanya halal kecuali jenis hewan tertentu yang dijelaskan pengharamannya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Contohnya babi, ya, anjing, makanan hewan-hewan bertaring itu diharamkan. Terus kalau hewan laut itu semuanya halal tanpa terkecuali. Jadi kalau yang asalnya dari laut, ikan, udang, terus apalagi baik ikan kecil, ikan besar gitu, cumi-cumi, itu semua yang dari laut itu adalah halal, tidak ada pengecualian. Bahkan sampai bangkainya atau yang sudah mati pun itu masih halal. Nah, jadi apa saja yang diharamkan? Yang pertama adalah bangkai hewan darat. Nah, tadi ya, kalau bangkai hewan laut itu semuanya halal. Tapi kalau hewan darat kita temukan sudah mati atau bangkai, maka dia jatuhnya haram. Terus yang kedua, babi. Nah, babi ini merupakan suatu bahan kritis ya, karena dia sekarang tidak hanya dimanfaatkan dagingnya saja, tapi hampir seluruh bagian tubuh dari babi itu dimanfaatkan di industri pangan. Sebagai contoh, misalnya dari kulitnya, dari tulangnya itu diambil gelatinnya. Nah, gelatin ini banyak sekali aplikasinya di produk pangan. Baik di misalnya makanan yang seperti jelly-jelly gitu ya, yang kenyal-kenyal, terus cake pun, es krim itu sering juga menggunakan gelatin. Terus bulunya babi itu bisa untuk kuas ya. Terus yang ketiga yang diharamkan adalah hewan yang mati dengan tidak disebut nama Allah. Misalnya, jadi ini bukan bangkai, memang dia di rumah potong hewan gitu ya. Hewannya dibunuh ketika memang sesaat sebelum si daging itu diproses. Nah, tapi caranya tidak secara Islami, tidak menyebut nama Allah. Penyembelihannya tidak dilakukan dengan tata cara yang Islami. Kalau di Islam itu ketika hewan disembelih itu tidak boleh putus kepalanya. Nah, kalau cara yang tidak Islami kan bisa saja langsung diputuskan antara kepala dengan badannya. Tapi kalau di Islam tidak, yang itu tuh hanya kalau saya tidak salah itu ada 3 urat ya, pembuluh darah yang terpotong. Tapi tidak memotong seluruh leher dari hewan tersebut. Terus yang diharamkan juga adalah darah yang mengalir. Kalau darah yang masih ada di hewan itu yang menempel gitu ya, itu halal. Tapi kalau darah yang ketika disembelih terus dia mengalir keluar, terus itu dimakan, itu yang haram. Nah, di beberapa negara, kalau di Indonesia tidak terlalu populer ya, tapi seperti di Korea, Cina, itu mereka banyak
atau punya menu sup darah gitu. Jadi darahnya dibekukan terus dibuat sup. Nah, terus yang haram juga adalah khamr atau alkohol atau sesuatu yang memabukkan. Terus hewan-hewan yang bertaring seperti anjing tadi ya, kucing. Di beberapa negara seperti di Cina itu kucing dimakan. Kalau di Indonesia mungkin anjing ya, yang seperti di Medan gitu ya, Sumatera Utara, itu orang banyak yang mengkonsumsi anjing. Tapi kalau kucing sepertinya jarang di Indonesia. Dan itu termasuk yang haram. Jadi tidak dibolehkan. Di dalam ajaran Islam yang mengatur tentang mana yang halal, mana yang haram itu asalnya adalah dari dalil di Al-Quran dan juga hadis. Ini beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga nanti ada beberapa hadis yang mengatur tentang halal dan haram. Yang pertama misalnya di surat Al-Baqarah ya, ayat 29, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa semua itu pada dasarnya hukumnya adalah halal hingga ada dalil yang menyebutkan dia haram. Karena disebutkan bahwa dijadikan segala yang ada di bumi ini untukmu. Tapi nanti ada pengecualian ya. Hai sekalian manusia, di Al-Baqarah ayat 168 tadi sudah kita baca ya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini terlihat bahwa Allah menyuruh kita untuk memakan yang halal dan baik. Dan jangan mengikuti langkah syaitan. Nah, yang haram ini adalah termasuk yang mengikuti langkah syaitan. Terus di surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan atau perdagangan yang disetujui bersama. Nah, di sini menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa menjadi haram bukan karena asalnya, bukan karena dia babi gitu. Dia sapi yang sudah disembelih dengan cara Islam itu halal hukum dasarnya. Tapi kalau kita makan sesuatu itu dengan cara yang batil, misalnya kita mencuri gitu ya, mencuri punya tetangga, mencuri punya saudara, atau mencuri punya siapapun, atau dengan cara membohongi orang, kita berdagang berbohong gitu ya. Nah, itu jatuhnya jadi haram. Jadi di sini di surat An-Nisa ini ayat 29 itu juga menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa jadi haram karena prosesnya. Terus di surat Al-An'am ya ayat 119, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu telah menjelaskan apa saja yang diharamkan, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Jadi kalau dalam kondisi terpaksa, semua yang haram-haram tadi yang sudah disebutkan itu boleh dimakan. Contohnya misalnya kita terdampar gitu ya dalam ada kejadian dulu ya yang pesawat jatuh di, saya lupa negaranya mana, tapi itu daerah yang dingin dan bersalju. Terus mereka lama sekali baru ditemukan oleh tim penyelamat. Mereka akhirnya kehabisan makanan. Terus ada beberapa orang di pesawat itu yang sudah meninggal terlebih dahulu karena di situ dingin ya, jadi mayatnya membeku gitu ya, tidak membusuk. Nah, mereka akhirnya memakan mayat-mayat dari penumpang di pesawat tersebut. Nah, sudah jelas yaitu kalau hukumnya adalah haram. Pertama itu manusia dan kedua itu adalah bangkai. Nah, tapi kalau pada kondisi terpaksa seperti itu,
taruhannya adalah dia tidak makan sama sekali karena tidak ada makanan di sekelilingnya. Dia mati atau dia harus memakan sesuatu yang haram. Nah, maka ketika terpaksa itu boleh untuk memakan apapun. Terus di surat Al-Maidah ayat 96, yaitu dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa makanan-makanan yang di laut itu tanpa terkecuali itu adalah halal. Karena tidak ada yang selain ini dinyatakan dengan tegas ya bahwa itu halal, dan tidak ada juga ayat yang lain yang menyatakan ada suatu spesies atau jenis hewan yang di laut itu yang diharamkan. Terus juga berdasarkan hadis, yaitu laut itu tahur atau suci dan menyucikan airnya dan halal bangkainya. Terus di surat Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini yang lebih gamblang ya, disebutkan apa saja yang haram. Yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, jadi di sini disebutkan mana saja sih yang haram, yaitu yang bangkai gitu ya, terus darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, terus binatang-binatang yang mungkin dia tercekik, terpukul, jatuh dan nyaris mati gitu ya, hampir mati. Kalau dia tidak kita sempat sembelih dengan menyebut nama Allah gitu, maka jatuhnya haram, jatuhnya dia bangkai. Tapi kalau kita sempat menyembelihnya sebelum dia benar-benar mati, maka itu halal untuk dimakan. Terus Al-Maidah ayat 90, itu hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, di sini adalah ayat yang menunjukkan bagaimana keharaman dari khamar. Ayat yang menunjukkan khamar ini haram itu juga tidak hanya di sini ya, ada beberapa lagi. Saya pribadi tidak hafal apa saja ayat Al-Qur'annya. Mungkin kalau ada yang bisa membantu menyebutkan ayat Al-Qur'an yang lengkap gitu ya, yang terkait dengan hukum minum khamar, itu mungkin bisa dibantu di komen misalnya. Jadi di Al-Maidah ayat 90 ini salah satunya adalah bahwa Allah melarang kita untuk mengkonsumsi khamar. Terus Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini juga disebutkan apa saja sih yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Terus Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rohmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini seperti yang tadi juga ya, ditekankan lagi bahwa yang haram itu adalah bangkai, darah yang mengalir, babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Di hadis lainnya disebutkan
Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya tidak tumbuh daging yang berasal dari makanan yang haram, kecuali neraka lebih berhak untuknya. Ini adalah suatu ancaman gitu ya bagi orang, apa sih konsekuensinya kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi ancamannya adalah neraka. Nah, ini sesuatu yang sangat serius gitu ya. Di Islam itu mengkonsumsi makanan halal itu sangat penting. Karena kalau kita mengkonsumsi yang haram, maka daging yang terbentuk dari makanan haram itu neraka lebih berhak untuknya. Terus, setiap yang memabukkan adalah khamar dan tiap khamar adalah haram. Jadi hal-hal yang memabukkan itu adalah khamar dan tiap khamar adalah haram. Jadi jangan dibalikkan gitu ya, seperti kalau dia minumnya cuma sedikit kan dia tidak mabuk gitu, berarti dia halal dong gitu. Bukan, karena sifat dasarnya adalah dia bisa memabukkan, maka dia adalah khamar. Nah, tiap khamar adalah haram. Jadi karena dia itu termasuk dalam khamar, minuman yang memabukkan, maka dia itu haram, mau sedikit mau banyak. Terus tentang binatang buas ya. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah, jadi bisa kita simpulkan halal adalah segala sesuatu yang secara zat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan diperoleh dari cara yang halal. Tidak mencuri serta tidak berasal dari muamalah yang haram. Muamalah itu perdagangan ya. Jadi dia secara zatnya halal dan juga cara memperolehnya juga halal. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa halal itu tidak hanya jenisnya, tapi juga cara kita mendapatkannya. Sesuatu yang secara zatnya halal bisa berubah menjadi haram ketika kita memperolehnya dengan cara yang tidak baik. Contohnya tadi seperti mencuri ya. Nah, jadi halal itu terkait bahan dan prosesnya. Dan ini tidak bisa kita melihatnya parsial, hanya lihat bahannya saja, oh pasti dia halal, tidak. Tapi kita harus melihat prosesnya, bagaimana makanan itu atau bahan itu didapatkan. Nah, demikian dulu untuk tentang bagian pertama ya. Tentang mana yang makanan halal dan mana makanan haram, dan dasar hukum di Islamnya itu seperti apa. Berikutnya kita akan sambung lagi tentang sertifikasi halal.